memfungsikan pemerintah provinsi dan kabupaten secara secara rigid begitu, saya kira untuk Jawa Timur pertengahan 2026 sudah tercover. 10 juta penerima manfaat insya Allah bisa terpenuhi. Sekarang dapur itu CCTV-nya itu tidak lokal, tetapi harus terkonek dengan BGN pusat. Jadi investigasinya BGN pusat kalau kemudian ada kasus keracunan di salah satu lembaga pendidikan di sekolahan begitu, ini dikirimi dari dapur mana. Jangankan gitu, ada kasus di situ di Probolinggo itu di Sidak dapur dari teman-teman BGN, ada dari Satgas ya, ada yang tidak pakai masker langsung dihentikan produksinya. Nah, bagi masyarakat saya kira harus mengapresiasi program ini secara wajar, secara apa adanya dan kemudian secara positif lah. Karena ini kan luar biasa, makan bergizi gratis yang kemudian tidak sehari 2 hari tapi dalam rentang waktu yang lama. Betul. Dan ini dananya besar, makanya ya mari kita awasi bersama-sama, kita dorong bersama-sama agar program ini tetap pada track yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jatim, kembali lagi bersama saya Tania Anandita dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya luar biasa sudah bersama dengan narasumber hebat di samping saya. Ini sudah ada Bapak Dr. Andes M. Rafiq, beliau dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Dan ini dari Jatim Dapil 3 Kabupaten Gresik dan 13. Kabupaten Lamongan. Dapil 13. Dapil 13 ya, Dapil 13 Jatim, Kabupaten Gresik dan Lamongan ya. Nah, Pak Rafiq, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ini senang sekali ya Pak, karena saya bisa berbincang langsung dengan wakil dari Dapil Jatim 13 Gresik yang kebetulan tempat saya sendiri. Pak Rafiq, ini melihat Gresik salah satu tempat juga yang ada di Jawa Timur, yang ada di Lamongan juga begitu ya. Yang lagi dicanangkan sekarang adalah terkait dengan program makan bergizi gratis begitu. Ini sesuai dengan topik yang akan kita bahas juga, yakni terkait dengan menakar kebijakan pemerintah Provinsi Jatim guna percepatan program makan bergizi gratis. Sebelumnya Pak Rafiq, kalau melihat MBG di Jawa Timur, khususnya di Dapil 13, seperti apa Pak Rafiq? Ya, ini kan namanya SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu kan belum, ini mungkin masih 30% belum ada Jawa Timur. Yang di Jawa Timur? Iya, jadi memang semua sedang proses ya. Proses pembangunan dapur, proses administrasi menunggu kepastian dari BGN soal macam-macamnya, termasuk soal pendanaan. Ini kan banyak, contoh aja Gresik misalnya. Gresik itu ada 28 dapur yang sudah siap running, yang katakanlah sudah siap masak ya. Tetapi sampai hari ini 1 Desember ini belum ada keputusan dari BGN. Semuanya sedang menunggu. Ini contoh aja ya. Inilah yang saya kira semuanya siapapun yang menjadi mitra BGN memang ingin memberikan bantuan dorongan kepada Pak Prabowo agar percepatan program makan bergizi gratis ini bisa diwujudkan. Karena apa? Karena banyak masyarakat, terutama anak-anak kecamatan sana sudah makan bergizi, sini kok belum begitu. Dan itu menjadi perbincangan kan kurang bagus kalau terlalu lama diperbincangkan ya. Artinya memang percepatan ini menjadi kebutuhan kita. Dan saya kira inilah peran-peran pemerintah yang baik pemerintah kabupaten maupun provinsi yang harus disinkronisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kemudian bagaimana percepatan itu bisa terwujud. Nah Pak Rafiq, sebenarnya kalau misalnya kita membahas kendala dalam percepatan di Jawa Timur khususnya, itu disebabkan karena apa Pak? Sebetulnya nggak ada kendala. Sebetulnya nggak ada kendala. Karena apa? Karena semuanya dikerjakan secara terbuka. Jadi, tapi yang akhirnya menyebabkan keterlambatan itu? Kita nggak tahu, itu pusat ya, jadi BGN ya. Contoh misalnya soal
dana transfer ke masing-masing dapur. Sampai hari ini belum ada. Yang untuk 28 yang sudah siap running. Ini saya beri contoh kecil aja yang di Gresik. Ini belum ada. Kita juga nggak tahu kalau kemudian teman-teman baik koordinator kecamatan maupun kepala dapur melalui koordinator regionalnya itu tanya, ya misalnya dijawab masih proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat lah 28 dapur yang ada di Gresik terutama dan di beberapa tempat saya kira se-Jawa Timur banyak yang sudah siap untuk di bulan ini dan itu sudah siap di bulan Oktober November sudah siap. Itu mungkin bisa cepat mendapatkan aliran dana dari BGN agar masaknya biar cepat dan pemberian manfaatnya kepada anak didik kita biar cepat. Nah kalau di Jawa Timur sendiri sebenarnya target SPPG itu ada berapa Pak Raufik? Jawa Timur itu Bu Gubernur berkali-kali di beberapa kesempatan itu menargetkan 10 juta. 10 juta? 10 juta itu kalau kita konversi dengan jumlah SPPG, satu SPPG itu katakanlah kemampuannya 3.000 ompreng atau 3.000 penerima manfaat, berarti kan ada 3.500-an SPPG. Dan hari ini masih belum ada 50%. Tetapi banyak teman-teman yang sudah menyiapkan di beberapa kawasan yang sudah siap, yang semuanya sudah lengkap, mulai dari peralatan, kemudian semua yang menjadi standarisasi BGN sudah kita ikuti, termasuk kepala dapurnya. Dapur itu kalau sudah siap kan kemudian diturunkan kepala dapur. Itu sudah ada, kemudian mengisi semua persyaratan untuk kelengkapan administrasi ke BGN dan kita nunggu. Mudah-mudahan nggak terlalu lama lah. Ini mungkin di bulan Desember ini mudah-mudahan sudah ada kepastian dari BGN untuk paling enggak teman-teman yang di Jawa Timur ini bisa running. Berarti kalau misalnya kita membahas target rencana kapannya untuk semuanya bisa tercover MBG ini dari masing-masing sekolah di tahun ini berarti Pak? Untuk Jawa Timur? Iya, Jawa Timur saya kira pertengahan 2026 sudah semua tercover. Oh baik. Saya optimis kalau koordinasi antara pemerintah pusat dan memfungsikan pemerintah provinsi dan kabupaten secara rigid begitu, saya kira untuk Jawa Timur pertengahan 2026 sudah tercover. 10 juta penerima manfaat insya Allah bisa terpenuhi. Nah Pak Raufik, sebenarnya kalau dari pemerintah pusat itu kan masing-masing provinsi sudah dibentuk Satgas begitu ya Pak ya. Sejauh ini dari kacamata dan pandangannya Pak Raufik, bagaimana kinerja dari Satgas yang sudah dibentuk itu Pak? Satgas ini sebetulnya fungsinya lebih kepada ketika dapur itu sudah beroperasional. Oh, oke. Tetapi ketika dapur ini masih proses pembangunan, persiapan peralatan, dan lain sebagainya, itu menjadi kewenangannya BGN. Dan di masing-masing dapur itu diwakili teman-teman dari SPPE yang melakukan monitoring dan melaporkan progresnya setiap hari kepada BGN. Nah, tetapi bahwa setelah dapur itu beroperasi, ini di tempat dapur itu, dapur ini kan berbasis kecamatan. Jadi Muspicam ya, Pak Camat, kemudian Kapolsek, kemudian Pak Dan Ramil begitu, beserta kepala desa di mana dapur itu berada. Ini juga memberikan pengawasan dan membantu apa yang dibutuhkan. Paling tidak membantu misalnya kalau desa, kalau ada penerima manfaat 3B, ibu menyusui, balita dan ibu hamil, itu basis datanya kan di desa. Berarti kepala desa juga harus menyiapkan data-data itu. Itu untuk percepatan bagaimana makan bergizi gratis ini cepat turun di bawah dan
betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Terkait dengan pengawasan ini ya Pak Rofik, kemarin saya mendapat informasi kalau misalnya di beberapa tempat, misalnya dari Ngawi, kemudian ada juga di Lamongan, ada beberapa kasus keracunan MBG begitu Pak. Apakah kemudian ini menjadi perhatian dan kalau dari pandangannya Pak Rofik sendiri harusnya seperti apa ini? Kalau pandangan saya itu, ini kan soal makanan ya. Iya, iya. Dan makanan yang kemudian dimakan oleh seseorang, kemudian tubuh manusia, tubuh orang itu mereaksi terhadap makanan. Betul. Yang hari itu yang dimakan, misalnya ada siswa, dia mual, setelah pulang nyampe rumah mual. Belum tentu ini karena MBG. Karena sehari yang dimakan selain MBG ini apa? Kan begitu. Kan ini, dan itu yang bisa membuktikan adalah lab, ya, diperiksa oleh dokter spesialis dan dilabkan apa betul kemudian ini penyebabnya MBG. Kalau penyebabnya MBG pun kita pemerintah pusat dan teman-teman juga di pemerintah daerah dan juga penanggung jawab dapur itu kan setiap hari ya seperti layaknya orang ini ya, orang memproduksi sesuatu itu kan mesti disisakan 3 Mbak, 3 ompreng. Untuk yaitu nanti kalau ada keracunan yang dikoreksi kan 3 untuk ini. Dicek ya. Jadi kita sisakan 3 itu 1 dimasukkan di freezer, 1 tidak, kemudian yang 2 tidak. Itu nanti dicek. Jadi kalau ada keracunan, ngeceknya bukan dari sisa makanan itu, tetapi dari makanan yang belum tersentuh tadi yang disisakan setiap hari itu pasti itu. Jadi untuk memudahkan investigasi sumber keracunannya di mana, apakah betul dari makanan, apakah tidak ada interaksi setelah makanan itu tiba di sekolahan atau apa, kan banyak variabelnya yang kemudian itu menjadi penyebabnya. Jadi untuk kepastian itu saya kira harus biar tidak, kita ingin fair juga, masyarakat juga ingin fair, pemerintah juga ingin fair. Kalau memang penyebabnya dari makan bergizi gratis, BGN dari pusat itu bisa melihat proses di masing-masing dapur. Jadi kebijakan yang baru setelah ada beberapa keracunan di Jawa Barat itu, kemudian sekarang dapur itu CCTV-nya itu tidak lokal, tetapi harus terkonek dengan BGN pusat. Ada 12 titik CCTV di masing-masing dapur. Dipasang CCTV mulai relawan masuk, kemudian masuk loker, kemudian masuk ruang produksi atau masuk divisi di mana dia bekerja di dapur itu, semua ada CCTV-nya dan ini terkoneksi dengan BGN pusat. Jadi investigasinya BGN pusat kalau kemudian ada kasus keracunan di salah satu lembaga pendidikan di sekolahan begitu, ini dikirimi dari dapur mana. Didapatkan dari dapur mana. Dapur mana itu kan ada ID-nya dapur. Tinggal mencet aja. Dilihat aja. Dimulai dari relawan masuk, proses produk. Benar nggak proses produksinya? Pakai masker nggak dia? Pakai APD nggak? Bagian masaknya ini dan lain sebagainya. Kemudian bagian pemorsian, yang bagian nata di ompreng itu, pakai sarung tangan nggak dia waktu bekerja? Pakai masker apa enggak? Pakai macam-macam. Itu bisa didetek. Dan langsung bisa dilihat oleh BGN pusat. Oke, berarti artinya pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh begitu ya Pak ya? Iya. Tapi ketika kita menemukan kasus seperti ini, saya sebagai masyarakat begitu ya, pasti ada rasa ketakutan dan ketidakpercayaan gitu. Selanjutnya dari pemerintah provinsi dengan menanggapi kalau misalnya terdapat masyarakat yang merasakan demikian, apa yang harusnya dilakukan Pak? Ya, pemerintah provinsi saya kira tidak hanya pemerintah provinsi ya, tetapi juga dengan pemerintah kabupaten. Jadi gini, semuanya ini harus ada standarisasi, harus ada kepastian bahwa mulai air, lingkungan, dan semuanya harus tersertifikasi. Ada SLHS namanya, jadi sanitasinya harus benar, kemudian lingkungannya harus sehat, tidak boleh campur dengan lingkungan yang kumuh atau apa. Itu kan semua ada standarisasinya BGN sekarang. Setelah itu ada beberapa kasus keracunan. Lebih diperketat. Agar apa? Agar kasus-kasus itu tidak berulang-ulang, kemudian juga menjadi momok bagi masyarakat, kemudian menjadikan anak enggan makan
MBG itu kan tidak bagus. Padahal ini saya kira kalau normal saja selama bahan bakunya wajar dimasak, kemudian cara masaknya benar, kemudian durasi waktu memasak dengan distribusinya terukur dengan baik sesuai dengan SOP, saya kira kok sulit makanan itu menjadi racun menurut saya. Kecuali kalau kemudian ada tindakan ekstrim ya, misalnya mestinya hari ini dibagi karena sisa disimpan besok dibagi, kecuali itu kan tindakan ekstrim dan itu seperti pelanggaran berat bagi dapur ya, dan itu harus dihindari. Jangankan gitu, ada kasus di situ di Probolinggo itu di sidak dapur dari teman-teman BGN, ada dari Satgas ya, ada yang tidak pakai masker, langsung dihentikan produksinya. Untuk padahal seketat itu ya Pak ya? Iya, jadi itu nggak boleh main-main, karena semuanya ini kan bisa menjadi transmisi untuk beralihnya racun. Orang pun kalau kemudian tidak bersih mulutnya atau apa, kan bisa bersinggungan. Dan itulah yang dijaga, yang menjadi SOP-nya BGN di dapur itu. Jadi perpindahan makanan dari tempat produksi kemudian ke ruang pemorsian itu kan juga dijaga. Dan harus semuanya ada standarisasi. Yang langsung berkaitan dengan foodnya, dengan makanannya, itu harus berbahan stainless. Stainlessnya itu harus asli, memang untuk food ya, bukan untuk yang lain. Dan itu kan mungkin saja bisa ditengarai, keracunan itu juga bisa berasal dari tempat ya, dari stainlessnya yang tidak asli itu ya, kemudian bisa menjadi keracunan. Banyak hal lah yang kalau kasus-kasus seperti itu, dan itu harus dicari dan ditemukan penyebab yang pasti. Jadi bukan kira-kira, bukan kemudian diopinikan dengan sembarangan kan. Bukan karena ini di satu sisi saja. Karena ini punya resistensi yang luar biasa soal racun ini. Ini kan kemudian harus dihindari. Makanya Pak Prabowo kemudian memerintahkan kepada BGN untuk membuat tata aturan yang lebih ketat. Jadi di samping CCTV-nya harus terkonek dengan pusat, kemudian semuanya harus ada standarisasi, harus ada chef yang bersertifikat dan lain sebagainya. Dan itu saya kira untuk itu semua. Itu terkait dengan produksinya. Di samping itu juga kita akan mungkin merambah sedikit terkait dengan pasokan untuk bahannya ya Pak ya. Apakah itu kemudian juga membantu memperkuat perekonomian masyarakat lokal? Artinya tidak terlalu jauh dengan pengiriman MBG begitu Pak Raufik? Iya, itu yang diharapkan oleh semua pihak, termasuk Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini kan merubah siklus pembangunan. Kalau di eranya Pak Jokowi itu kan pembangunan itu kan di klaster atas ya. Proyek-proyek strategis nasional yang dibangun, jalan tol, bendungan, kemudian bandara, macam-macam lah. Tapi Pak Prabowo ini dibalik, ini skema pembangunannya dibalik dan dikuatkan dari bawah. Maka di Astacita itu ada yang ke-6 kalau nggak salah, itu ada pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Itu Astacita, dan itu betul-betul dikerjakan oleh Pak Prabowo. Antara lain itu lahirnya MBG ini. Ada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang berbasis desa ya. Kemudian ada MBG, dan semuanya ini kan bisa menjadi satu rangkaian yang bisa dikolaborasi menjadi pengukit ekonomi di tingkat lokal masing-masing. Nah Pak Raufik, Koperasi MBG ini kan memang sudah ada hampir di semua desa di Jawa Timur berarti ya Pak ya? Kalau Koperasi Merah Putih begitu sudah, Kalau koperasi berarti artinya secara pengoptimalan bahan diposisikan untuk Koperasi Merah Putih ini atau bagaimana kalau MBG Pak? Jadi bahasanya itu bukan harus ya, tapi diharapkan. Diharapkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini memberikan supporting terhadap keberadaan SPBG, keberadaan dapur dan untuk program makan bergizi gratis.
apakah koperasi Desa Merah Putih ini menjadi pemasok bahan bakunya, mulai dari beras, kemudian daging, kemudian telurnya atau apanya, silahkan. Dan ya lagi-lagi kalau di lapangan itu, di desa itu kan pakai rumus hukum pasar kan. Mana yang berkualitas, harganya terjangkau, itu kemudian yang dianukan. Jadi tidak boleh ada monopoli, karena kita mau fair ya, semuanya biar bisa berpartisipasi untuk memberikan supporting terhadap keberadaan program ini. Berarti kalau misalnya dari bahan begitu ya Pak, di Jawa Timur ini tidak ada kendala ya untuk pasokan MBG ini? Ini belum, karena belum Jawa Timur ini mungkin masih 30% dapur itu yang beroperasi. Jadi akhirnya belum ada data belum 100%. Nanti kalau sudah 100%, saya kira ini baru akan terjadi problem bahan baku. Oleh karena itu kita di Komisi B itu sudah sedini mungkin untuk memberikan dorongan kepada beberapa dinas yang terkait dengan program MBG ini, yang paling dekat dengan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan. 3 dinas inilah yang paling dekat terkait dengan keberadaan program ini. MBG, kita sudah memberikan dorongan agar memberikan klaster untuk perkebunan misalnya, bagaimana dia menyiapkan petani-petani kebun untuk menanam sayur mayur yang dibutuhkan oleh MBG ini, yang cukup berkualitas dan kemudian bisa dijangkau, kan begitu. Demikian juga peternakan. Sementara ini kalau pedaging ya, daging ayam ya, mungkin ada beberapa pabrikan ya, yang daging beku itu ya. Tetapi kan tidak semuanya bisa diakses, tidak semuanya bisa mengambil dari pabrik. Karena yang diharapkan ini kan dampak ekonomi di desa. Kita lebih baik, kita mendorong kepada Dinas Peternakan itu menstimulasi peternak-peternak mandiri di tingkat-tingkat desa itu, agar dia bisa melakukan aktivitas peternakan yang kemudian hasilnya bisa diserap oleh SPBG sebagai bahan baku. Pak Raufik, sebelum kita lanjutkan boleh kita minum sejenak, Pak? Kalau memang kita membahas terkait dengan MBG ini kan banyak lintas sektor yang ada di situ ya Pak. Artinya kalau bisa saya bilang berbagai instansi mulai dari Pangdam, Kapolda, Kajati, kemitraan, berbagai pihak juga, dari berbagai dinas juga. Ini kalau dari kacamatanya Pak Raufik sendiri, sinergi mereka sejauh ini seperti apa Pak? Bagus, jadi gini loh, Pak Prabowo ini kepemimpinan, ya memang basis kepribadiannya kan militer Pak Prabowo. Kemudian pensiun, saya kira dia sudah di dalam jiwanya itu sudah tidak militeristik penuh lah, tetapi jiwa-jiwa itu masih melekat gitu ya. Jiwa patriotiknya, jiwa heroiknya itu saya kira itu pembawaan perorangan ya, sangat personal ya. Beda, orang-orang bisa beda-beda. Pak Prabowo itu selalu ingin, dan di semua momentum, di semua bidang, kalau bisa ini main keroyokan. Ayo, ini program, semuanya harus terlibat. Semuanya, ayo, kita harus ngawasi. Makanya di dalam program MBG ini semuanya dilibatkan. Kepolisian, kemudian TNI, siapa saja yang bisa berpartisipasi, kemudian memberikan dorongan percepatan program agar ini cepat betul-betul membumi, diterima oleh masyarakat yang berhak menerima, itu kan begitu Pak Prabowo. Makanya semua elemen ini didorong oleh Pak Prabowo. Kepolisian, TNI, kemudian perangkat-perangkat desa, kemudian pemerintah daerah, semuanya. Agar apa? Agar program ini sama-sama bisa diawasi secara bersama-sama. Karena ini program strategis ya. Tidak boleh ada gangguan, tidak boleh ada salah alur, salah jalan, salah arah, kan begitu kan. Karena ini yang dibangun bukan kemen-kemen, bukan fisik, tetapi sumber daya manusia.
Karena banyak memang ya yang ada di situ begitu. Nah Pak Rafiq, yang saya tanyakan juga ini terkait dengan MBG, yang di situ ada Badan Gizi Nasional. Utamanya adalah yang berkecimpung di situ, artinya sumber daya manusianya. Adakah upaya untuk meningkatkan kapasitas bagian dari petugas di lapangan Pak sejauh ini? Oh iya, jadi itu menjadi kewenangan dari BGN ya. Ini kan chefnya harus bukan chef-chefan ya, jadi chef yang ada sertifikatnya. Oke, itu ahli kemudian gizi juga begitu ya Pak? Ya, BGN menyiapkan forum pelatihan-pelatihan di beberapa tempat dan terus tidak pernah berhenti ini. Untuk mempersiapkan chef yang memang dia mengerti bagaimana menyajikan makanan itu enak dipandang, enak dirasakan, tetapi punya kandungan gizi dan kalori yang cukup. Kan begitu kan. Itu tugasnya chef dan ahli gizi. Dan semuanya harus dipastikan ini ada standarisasi dan ada sertifikatnya. Maka BGN mendorong kepada lembaga lembaga yang bisa melatih, kemudian lembaga profesi yang bisa mengeluarkan sertifikat itu kemudian dikerjakan di beberapa tempat dan terus tidak pernah berhenti itu untuk memberikan kesempatan kepada relawan-relawan dapur yang nanti akan bekerja di dapur itu kemudian bisa dilatih dan kemudian dari itu ada pengetahuan yang memang pengetahuannya itu benar soal masak-memasak dan soal makanan. Oke. Pak Rafiq, ini kan saya bisa membaca kalau misalnya MBG ini program yang memang luar biasa ya, artinya untuk anak-anak juga bagi seluruh yang mendapatkan manfaat dari MBG ini. Kalau dari pandangannya Pak Rafiq sendiri, MBG ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya berapa lama sih Pak? Ya karena ini yang dibangun sumber daya manusia, bukan sehari 2 hari. Makanan itu punya dampak terhadap fisik orang, itu kan tidak bisa sehari 2 hari. Ya, tapi kalau 10 tahun cukup lah. 10 tahun saya kira sudah cukup lah. Ini bisa diketahui hasilnya 10 tahun. Karena hari ini anak yang katakanlah TK atau sekolah dasar atau MI ya, kemudian secara terus-menerus selama dia sekolah sampai sekolah menengah atas, dia dapat asupan gizi yang cukup. Ini kalau SD 6 tahun, kemudian nanti dia SMP 3 tahun, 9 tahun. 9 tahun penuh, kalau ini program 10 tahun 9 tahun penuh ini dia dapat makanan yang bergizi. Saya kira berarti dia selepas dari SMP, saya kira bisa menjadi beda dengan yang lain. Kalau dibandingkan hasilnya kepada fisik orang, tidak hanya fisiknya, kemudian kepada IQ, kepada kecerdasan dan kepada skillnya dan ketahanan tubuhnya, saya kira beda. Saya yakin Pak Rafiq juga sempat melihat begitu ya, artinya ketika anak-anak sudah menerima manfaat dari MBG ini, apa sih Pak yang sebenarnya terjadi? Mungkin konsentrasinya lebih jauh meningkat atau seperti apa kalau sejauh ini yang sudah diterapkan di Jawa Timur? Yang jelas dia riang gembira. Karena dapat makan gratis itu ya Pak. Banyak yang gini kan, dia mendapatkan pelajaran baru loh. Jadi kan nggak pernah ada event di sekolah makan bareng, itu kan sangat jarang. Iya. Ya mungkin kalau sekolah itu mengadakan peringatan Maulid atau Isra Mi'raj atau apa baru kan. Iya. Tetapi itu kan hanya setahun berapa kali. Lah ini kegiatan ini tiap hari dalam jam yang sama. Dengan menu yang berbeda-beda, dengan situasi yang berbeda-beda juga. Jadi yang jelas anak-anak ada apa ya, penambahan value, ada penambahan nilai baru lah bagi dia ya, pengalaman baru yang kemudian itu dalam jangka rentang waktu yang cukup lama saya kira akan membentuk karakter. Jadi orang yang bergembira itu kan kemudian mikirnya kan enak. Betul. Otaknya kan jadi senang enjoy. Gitu ya Pak. Dia tidak ada tekanan, kemudian bebas, kemudian dia bisa berekspresi dan itu menjadi stimulasi untuk orang mengasah IQ kan. Jadi saya yakin ini dampaknya luar biasa. Dengan dampak yang luar biasa itu Pak, menurut Pak Rafiq sendiri apa yang harus dioptimalkan untuk akhirnya MBG ini bisa dipercepat lah di Jawa Timur utama? Kalau saya satu ya, dari kebijakan pemerintah baik kabupaten maupun kota ya dan provinsi ya,
itu soal kualitas pelaksanaan dapur beroperasi. Kualitas lingkungannya harus dijaga, kemudian kualitas bahan bakunya, bahan baku pokok yang akan dimasak harus dijaga, terus kualitas skill relawannya juga harus diupdate terus. Harus diupdate agar apa? Dia tetap dalam standarisasi yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting, karena ini kan dia tidak bekerja sehari 2 hari, tetapi bulanan, tahunan, kemudian itu kan namanya orang kan mungkin ada tingkat kejenuhan macam-macam dan itu harus diupdate, diupgrade, kemudian dia biar tetap pada koridor yang benar, dia sebagai relawan juru masak yang bertanggung jawab untuk memastikan apa yang dimasak itu benar, enak, tidak mengurangi kandungan kalori dan gizinya dan tidak berdampak apa-apa terhadap lingkungan, terhadap sentuhan-sentuhan yang lain, dipastikan itu agar itu tadi agar terbebas dari menjadinya makanan itu menjadi makanan beracun. Ini penting ini. Dan ini pemerintah harus hadir di sini. Dan ini sudah, makanya di pemerintah daerah kabupaten itu sudah memerintahkan kepala dinas kesehatannya dan kemudian di delivery ke puskesmas untuk melakukan pemantauan secara langsung. Datang di masing-masing SPPG ini, di masing-masing dapur, lingkungannya seperti apa, saluran airnya seperti apa, kemudian instalasi air, gas, dan listriknya ini bagus apa tidak, itu kan semua dilihat. Kalau misalnya kita membahas pemerintah harus hadir Pak, terkait dengan standarisasi. Tadi kan Pak Rofik sempat menyampaikan kalau MBG itu memang harusnya ada standarnya. Ada sesuatu yang harus dilakukan, mana yang boleh, mana yang tidak gini ya. Apakah ada payung hukum untuk akhirnya bisa benar-benar menjadikan MBG ini dipercaya oleh masyarakat? Misalnya melalui perpres mungkin. Sudah ada aturan itu ya Pak ya memang? Kalau penanggung jawab secara kelembagaan kan sudah ada. Perpres tahun 2024 yang soal Badan Nasional BGN, Badan Gizi Nasional itu kan sudah di samping status kelembagaannya, tupoksinya, tanggung jawabnya kan sudah ada di situ. Jadi inilah yang kemudian memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu di dalam mengampu program ini sudah dalam rel yang benar dan diawasi dan dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel. Kalau ini kemudian disalahgunakan, itu nanti berimplikasi. Ada sanksi juga berarti? Ya pasti. Di situ, Pak? Kalau kemudian di situ ada korupsi kan KPK bisa bertindak. Kalau kemudian ada kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan, pemerintah presiden bisa bertindak. Kan sama, karena ini kelembagaan negara kan, dan itu juga bisa di samping dia mempertanggungjawabkan kepada presiden sebagai pemberi mandat kepada BGN itu, dia kan harus juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Apa yang dilakukan ini sesuatu yang memang betul-betul bisa berdampak baik terhadap sesuai dengan misinya Pak Prabowo. Misi presiden, misi pemerintah pusat yang ingin membangun sumber daya manusia untuk persiapan 2045 nanti sebagai Indonesia emas itu kan. Ini kan menjadi bagian dari itu. Oleh karena itu ya ini harus dipertanggungjawabkan. Nah bagi masyarakat saya kira harus mengapresiasi program ini secara wajar, secara apa adanya dan kemudian secara positif lah. Karena ini kan luar biasa. Makan bergizi gratis yang kemudian tidak sehari 2 hari tapi dalam rentang waktu yang lama. Betul. Dan ini dananya besar. Makanya ya mari kita awasi bersama-sama, kita dorong bersama-sama agar program ini tetap pada track yang benar. Gitu. Dan untuk mengoptimalkan MBG ini sebenarnya dari sektor mana yang harus digembleng ya Pak? Kepala dapur, kalau menurut saya. Jadi penanggung jawab makanan itu seperti apa, itu yang bertanggung jawab 3 orang. Kepala dapur, ahli gizi, dan ahli akuntansi. Kalau ahli akuntansi kan cuma dia ngurus keuangan, tetapi ahli gizi dan kepala dapur dan dibantu oleh chef yang bersertifikat itu yang saya kira orang kunci yang bertanggung jawab penuh terhadap program MBG ini. Karena dia yang masak, dia yang menyiapkan kan. Jadi pertanggungjawabannya gampang.
Kalau ada soal-soal lain di luar itu nanti bisa kita telusuri. Apakah salah dalam distribusinya juga bisa kita telusuri. Tetapi yang penting yang memproses makanan ini yang saya kira harus menjadi garda terdepan yang untuk bertanggung jawab karena dia yang melakukan dari bahan mentah kemudian menjadi bahan matang kemudian dimakan oleh anak didik kita. Begitu. Dan terkait dengan proses distribusi begitu ya Pak Raufik ya, apakah kemudian untuk saat ini masih ada prioritas distribusi yang ada di Jawa Timur? Mungkin daerah-daerah tertentu atau semuanya disamaratakan? Dapur ini kan berbasis kecamatan. Satu kecamatan ada 5 dapur, ada 7 dapur sesuai dengan jumlah penerima manfaat. Dan di situ kan dibagi. Dapur yang akan membagi ke penerima manfaat itu ke lembaga pendidikan yang dekat dengan dapur itu. Jadi kalau di dapur itu di desa A itu ada lembaga pendidikan apa saja, itu yang menjadi penerima manfaat utamanya. Total di Jawa Timur tadi ada 1,9 juta ya Pak ya? Targetnya sampai hari ini. Untuk hari ini yang kalau sudah targetnya 10 juta. 10 juta dapur berarti. 10 juta penerima manfaat. Oh, 10 juta penerima manfaat begitu. Kalau jumlah dapurnya sekitar 3.500-an. Oke. Ini sudah berapa persen, Pak? Belum ada 30%. Target untuk akhirnya. Tetapi hari ini di bulan saya tidak tahu persis ini yang pegang datanya BGN, tetapi kira-kira di bulan Desember ini, masuk bulan Desember ini mungkin sudah ada tambah 10% lebih mungkin yang siap running ya. Oh, yang siap running. Contoh misalnya yang saya tahu persis datanya karena kita juga bertanggung jawab terhadap dapur itu. Di Gresik misalnya ada 28 dapur yang siap running. Dia sudah siap peralatan macam-macam, kepala dapur ada, kemudian ahli gizi sudah ada, kemudian relawannya sudah dididik, sudah di briefing, kemudian chefnya sudah disiapkan, itu ada 28. Gresik saja, Kabupaten Gresik saja, 28 dapur. Dan ini menunggu. Itu semuanya akan running berarti? Iya, sudah siap. Jadi kalau hari ini kemudian dapat support dana dari BGN, dapat dana, ya besok bisa masak. Running itu sebenarnya nunggu apa sih Pak? Nunggu uang. Nunggu dana dari pusat berarti ya? Dana dari BGN. Oke, berarti akhirnya ketika dana itu sudah turun bisa langsung running begitu ya? Langsung running, kita langsung bisa belanja. Begini ini kan, dapur-dapur kan sudah punya catatan suppliernya. Pemasoknya itu siapa? Beras, yang memasukkan beras siapa, daging siapa, sayur siapa, telur siapa, kan sudah punya dia. Begitu dana masuk kan dia tinggal calling aja. Besok kita mulai masuk, kemudian butuh beras sekian, telur sekian, kan begitu. Saya setuju ya Pak, kalau misalnya memang kalau kita membahas anak-anak, ngelihat berita di televisi aja udah, oh kok sekolah saya belum, kok sekolah saya ini masih belum ada MBG ya, begitu ya. Jadi itulah yang harus kita jaga, karena program ini kan punya target yang luar biasa ya. Dan semua anak didik merasa punya hak menerima. Itu kan hak dia sebagai hak menerima. Kalau kemudian ini, kok saya sampai hari ini belum dapat. Itu kemudian kan pikirannya bisa macam-macam. Oleh karena itu lagi-lagi ini percepatan ini memang harus tetap kita pacu, tetapi tetap dengan sikap kehati-hatian agar tidak terjadi apa-apa. Jadi pemerintah provinsi sendiri kita setiap di rapat-rapat dengan OPD, dengan dinas-dinas itu kita dorong. Siapa saja yang dinas yang berdekatan dengan kepentingan dapur ini ya kita dorong. Untuk kalau dinas pertanian ya silakan. Saya kira kalau dinas pertanian kan sudah cukup. Beras sudah cukup, sudah swasembada. Kalau standarisasi di SPPG atau di dapur itu berasnya premium, saya kira di mana-mana beras premium ada, gampang. Sayur ya ini harus dipersiapkan, kan begitu. Ya ini nanti kalau sudah 100% dapur di Jawa Timur sudah beroperasi, kemudian bayangkan kalau di hari yang sama butuh menu 1 butir telur bagi 1 ompreng, kalau sekian dapur kan berapa juta
butir telur itu di hari yang sama. Belum lagi yang lain. Artinya inilah yang menjadi tantangan dan harus kita respon dan kita persiapkan dengan benar. Jadi jangan sampai menjadi malapetaka lah ternyata kita kesulitan mencari ini, mencari itu. Itu kan akhirnya tidak bagus. Nah Pak Rafiq, ini kan pasti masyarakat juga banyak yang menunggu. Mungkin bisa disampaikan pesan kepada masyarakat juga, mungkin siswa yang menonton begitu ya, kenapa belum dapat MBG, bisa langsung disampaikan. Monggo Pak Rafiq. Ya, pesannya ya sabar. Jadi gini, kita siapapun lah, saya kira yang akan memberikan dorongan terhadap percepatan berdirinya dan beroperasinya dapur di seluruh kawasan di Jawa Timur ini. Agar apa? Anak-anak didik kita cepat menerima manfaat, kemudian sama dengan siswa yang lain, keadaannya bisa makan bergizi gratis di jam-jam yang sudah ditentukan. Kalau TK dan sekolah dasar itu kan di pagi. Kalau SMP dan sekolah itu kan agak siang. Jadi ini kan sesuatu yang sedikit menggelitik bagi adik-adik kita ya. Kapan? Kan itu kan pertanyaan, kalau lama-lama kan menjadi tidak enak. Kalau terlalu lama kan, berarti beda ya saya dengan dia. Dia dapat, saya kok enggak lah. Itu kan menjadi presiden buruk ya bagi anak. Inilah yang mestinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Terutama kita sebagai anggota dewan ya kita dorong. Pemerintah daerah juga memberikan dorongan yang kepada mitra-mitra BGN itu agar dengan sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya. Terakhir harapannya untuk program MBG ini supaya cepat ada di Jawa Timur, semuanya berjalan secara optimal, Pak. Iya, saya kira harapan kita begitu, dan siapapun ya, masyarakat siapapun dengan latar belakang apapun, mari kita memberikan dorongan terhadap program ini dengan benar lah, dengan faktual, dengan rasional lah. Kalau memang ada kesalahan atau ada kekurangan ya kita sampaikan kekurangannya apa secara terbuka. Tetapi harus objektif kan semuanya biar bernilai positif, tidak menjadi sesuatu yang dipolitisasi kemudian seolah-olah ini program menghambur-hamburkan uang, tidak ada manfaatnya dan penuh dengan masalah. Jangan sampai seperti itu. Persepsi itu harus kita lawan dengan penjelasan yang benar. Kalau kemudian ada pengawasannya benar. Kalau ada temuan itu juga harus dibuktikan dengan cara yang benar, yang semuanya ini bisa kita pertanggungjawabkan. Luar biasa sekali pemirsa saat ini, Pak Rafiq, terima kasih banyak. Semoga tentunya pelaksanaan dari MBG ini semakin baik, dan tadi seperti yang disampaikan untuk bisa lebih cepat optimal ada di Jawa Timur, semua sekolah bisa mendapatkan MBG ini begitu ya. Tentunya terima kasih banyak juga dulur-dulur Jatim yang sudah menyaksikan podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini bersama dengan Bapak Dr. Andes M. Rafiq dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra Dapil Jatim 13 Kabupaten Gresik dan juga Lamongan. Pak Rafiq, terima kasih banyak. Tentunya kita kembali untuk episode selanjutnya di podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.